Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Jawahir Al-Quran, sebuah panduan metodologis untuk memahami dimensi batin dan rahasia spiritual di balik teks suci. Al-Ghazali memetakan kandungan Al-Quran ke dalam metafora permata, jawahir, yang melambangkan pengetahuan tentang Tuhan, serta mutiara, durar, yang mewakili tuntunan amal perbuatan. Melalui pendekatan ini, beliau menegaskan bahwa tujuan tertinggi Al-Quran adalah ma'rifatullah, yakni pengenalan mendalam terhadap zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengantarkan jiwa menuju kebahagiaan sejati. Selain itu, sumber-sumber tersebut memperingatkan bahaya literalisme yang hanya terpaku pada makna lahiriah atau cangkang tanpa menyelami inti kebenaran yang terkandung di dalamnya. Secara keseluruhan, video ini menguraikan arsitektur filosofis Al-Ghazali dalam mensintesis ilmu agama, logika, dan penyucian hati untuk mencapai derajat ahli makrifat. Bagian pertama dari kitab Jawahir Al-Quran berfungsi sebagai pendahuluan filosofis dan teoretis. Bagian pertama ini memuat 19 pasal sebagai berikut. Pasal 1, Metafora Al-Quran sebagai samudra luas yang tidak bertepi dan menyimpan berbagai macam permata serta benda-benda spiritual yang berharga. Pasal 2, meringkas tujuan dan kandungan utama Al-Quran menjadi 6 bagian besar, yaitu 3 pondasi penting dan 3 pelengkap penyempurna. Pasal 3, penjelasan lebih detail mengenai masing-masing dari 6 bagian ilmu Al-Quran tersebut. Pasal 4, menjelaskan bagaimana seluruh keilmuan Islam bercabang dari 6 bagian tadi, serta pembagian hierarki ilmu menjadi ilmu cangkang, ilmu lahiriah, dan ilmu permata, ilmu batiniah. Pasal 5, menjabarkan bagaimana ilmu orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian, semuanya bermuara dan bersumber dari Al-Quran. Pasal 6, mengupas makna bahwa Al-Quran mengandung belerang merah, penawar besar, dan kesturi harum. Pemahaman ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang tahu cara menyeimbangkan pemahaman antara alam syahadah dan alam malakut. Pasal 7, menjelaskan alasan logis mengapa realitas di alam malakut diekspresikan di dalam Al-Quran menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari alam syahadah. Pasal 8, memberikan panduan tentang bagaimana cara manusia mempersepsikan korelasi atau hubungan antara alam malakut dan alam syahadah. Pasal 9, memecahkan kode dan rahasia di balik penggunaan metafora, benda berharga seperti belerang merah, penawar besar, kesturi, kayu gaharu, yakut dan mutiara. Pasal 10, menjelaskan faedah dan manfaat utama di balik penggunaan simbol-simbol atau metafora tersebut di dalam penyampaian ilahi. Pasal 11, membahas secara teologisis bagaimana sebagian ayat Al-Quran bisa dianggap memiliki keutamaan lebih dibandingkan ayat lainnya, padahal seluruhnya sama-sama merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal 12, membedah rahasia-rahasia surah Al-Fatihah dan bagaimana surah ini menghimpun 8 jenis benda berharga mewakili esensi Al-Quran. Pasal 13, menjelaskan bahwa 8 pintu surga yang terbuka itu berkaitan dengan surah Al-Fatihah karena surah ini adalah kunci untuk seluruh pintu tersebut. Pasal 14, mengulas rahasia keagungan ayat kursi. Mengapa ayat ini menjadi tuan atau pemimpin dari seluruh ayat Al-Quran, dan mengapa kedudukannya lebih mulia dari ayat-ayat lainnya. Pasal 15, memberikan pembuktian teoretis mengapa surah Al-Ikhlas memiliki bobot yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Pasal 16, penjelasan mendalam mengenai mengapa surah Yasin disebut sebagai jantung dari Al-Quran. Pasal 17, mengkaji alasan mengapa Nabi Muhammad SAW secara khusus menetapkan Al-Fatihah sebagai surah terbaik dan ayat kursi sebagai pemimpin ayat, serta mengapa urutan ini tidak sebaliknya. Pasal 18, menjelaskan kondisi spiritual para ahli makrifat, bahwa mereka telah merasakan surga di dunia ini yang luasnya melebihi langit dan bumi, di mana buah-buahannya selalu dekat dan tidak terlarang untuk dinikmati. Pasal 19 merupakan penutup bagian pertama yang mengungkap rahasia atau alasan metodologis. Al-Ghazali merangkai iyat-iyat jawahir atau permata dalam satu untaian khusus dan iyat-iyat durar atau mutiara dalam untaian yang lain
Sebagai transisi menuju bagian kedua, mari kita mulai bedah pasal 1 yang secara spesifik memuat pembahasan tentang fakta bahwa Al-Quran adalah samudra yang meliputi dan di dalamnya terkandung berbagai macam permata dan benda-benda berharga. Dalam pasal pembuka ini, Imam Ghazali menjabarkan rahasia metafora samudra tersebut dengan sangat puitis dan tajam. Al-Ghazali memulai pasal ini dengan memberikan teguran langsung kepada mereka yang secara terus-menerus membaca Al-Quran dan menjadikannya sebagai bahan studi, namun hanya menangkap makna-makna lahiriah dan struktur kalimatnya saja. Beliau mempertanyakan, sampai kapan engkau akan terus mengelilingi pesisir samudra dengan menutup matamu dari keajaiban-keajaibannya? Beliau menyayangkan mereka yang menyia-nyiakan waktu hanya dengan memandangi pesisir dan bagian luar samudra tersebut, sehingga menghalangi diri mereka sendiri untuk mendapatkan mutiara dan permata yang ada di dalamnya. Rahasia dari metafora samudra tak bertepi adalah posisinya sebagai sumber utama keilmuan. Al-Ghazali menegaskan bahwa Al-Quran adalah Al-Bar Al-Muhit, samudra yang meliputi. Karena dari samudra inilah seluruh ilmu pengetahuan orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang kemudian bercabang dan mengalir. Beliau mengibaratkan ilmu-ilmu tersebut menyebar dari Al-Quran, persis seperti sungai-sungai dan anak-anak sungai yang mengalir membelah daratan dari pesisir samudra yang luas. Pasal ini berisi panggilan kuat agar pembaca berani mengarungi kedalaman lautan untuk melihat keajaibannya, berlayar ke pulau-pulaunya untuk memetik buah-buahannya, dan menyelam ke dasar laut untuk menjadi kaya raya dengan permatanya. Al-Ghazali mempertanyakan, apakah pembaca tidak merasa iri kepada orang-orang, para ahli makrifat, yang telah berani menerjang ombak dan menyelam ke dasar samudra Al-Quran. Beliau menjabarkan bentuk-bentuk harta karun, pencapaian spiritual yang berhasil diangkat oleh para penyelam tersebut. Di antaranya, belerang merah, Al-Kibrit Al-Ahmar, simbol pencapaian spiritual tertinggi. Permata berwarna, yakut merah, mutiara yang bersinar, adur Al-Azhar, dan zamrud hijau. Astorik-astorik wanjan spiritual dari pesisirnya. Mereka mengumpulkan ambar kelabu, alanbar alasyab, dan kayu gaharu yang harum. Dari kehidupan samudra tersebut, mereka memerah obat penawar terbesar, atiriak al-akbar, dan wangi kesturi yang paling tajam, al-misk al-adfar. Setelah membongkar rahasia metafora tersebut dan menggugah dahaga spiritual pembacanya, Al-Ghazali menutup pasal 1 dengan sebuah tawaran persaudaraan. Beliau menyatakan kesiapannya untuk memandu pembaca guna memenuhi hak persaudaraan. Beliau berjanji dengan mengharap keberkahan doa dari pembacanya untuk memandu bagaimana tata cara berwisata, menyelam dan berenang di dalam samudra Al-Quran tersebut agar tidak tersesat. Kita lanjut bedah pasal 2 yang menjabarkan rumusan sentral mengenai tujuan paling hakiki diturunkannya Al-Quran dan memetakan seluruh harta, karun, atau kandungan intinya ke dalam 6 kelompok besar. Di pasal 2 inilah, beliau memberikan kerangka besar atau cetak biru dari seluruh isi samudra pengetahuan Al-Quran. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa rahasia Al-Quran, intisarinya yang paling murni, dan tujuan puncaknya, maksad Al-Aqsa, hanyalah satu, menyeru dan mengajak hamba-hamba untuk menuju kepada Allah yang Maha Perkasa, Tuhan semesta alam di dunia maupun akhirat, serta pencipta langit dan bumi. Karena seluruh pesan Al-Quran bermuara pada tujuan tunggal ini, maka seluruh surah dan ayatnya terangkum secara eksklusif ke dalam 6 jenis harta karun utama. 6 jenis ilmu ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 kategori besar. 3 fondasi penting dan 3 pelengkap penyempurna. 3 fondasi penting, ini adalah ajaran paling inti yang berkaitan langsung dengan perjalanan rohani manusia menuju Tuhannya. Fondasi pertama, mengenalkan zat yang dituju, ayat-ayat yang berfokus mengenalkan siapa Tuhan yang dituju oleh hamba, sebagaimana yang kita diskusikan sebelumnya. Fondasi inilah yang kelak secara khusus disebut oleh Al-Ghazali sebagai jawahir, permata yang berisi puncak pengetahuan, makrifat tentang zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fondasi kedua, mengenalkan jalan lurus. Ayat-ayat yang merinci jalan yang wajib senantiasa dipegang teguh oleh manusia dalam perjalanan spiritualnya
atau suluk agar bisa sampai kepadanya. Fondasi ini selaras dengan ayat-ayat durar, mutiara, yang secara spesifik mengajarkan metode penyucian jiwa. Fondasi ketiga, mengenalkan kondisi saat sampai, ayat-ayat yang mendeskripsikan deskripsi garis akhir dari perjalanan tersebut, yakni peristiwa kebangkitan di kehidupan akhirat, serta bagaimana kelak keadaan manusia ketika telah benar-benar sampai berjumpa kepada Tuhannya. Jika tiga fondasi di atas adalah peta dan tujuan perjalanannya, maka tiga aspek berikut ini adalah fungsi pendukung yang memfasilitasi dan mengamankan perjalanan penempuh atau salik. Pelengkap pertama, kisah umat terdahulu sebagai motivasi dan peringatan. Al-Quran mengisahkan kondisi orang-orang yang taat menerima seruan Tuhan beserta kelembutan perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk memantik rasa rindu dan motivasi. Sebaliknya, Al-Quran juga memaparkan kondisi kaum kafir yang menolak seruan serta azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan mereka. Murni dengan rahasia dan tujuan memberikan pelajaran sekaligus ancaman peringatan keras. Pelengkap kedua, perdebatan untuk membongkar kebatilan. Ayat 190, ayat 119, perlawanan orang-orang yang ingkar dan menyingkap kebodohan mereka melalui perdebatan dan adu argumen. Tujuannya terbagi dua. Terhadap kesesatan, ayat-ayat ini bertujuan untuk mempermalukan dan menjauhkan manusia darinya. Sementara terhadap kebenaran, ini akan memperjelas, menguatkan, dan menjernihkannya di dalam hati hamba. Pelengkap ketiga, aturan bekal hidup di alam fisik. Ayat-ayat yang memberikan panduan hidup di dunia agar terhindar dari kehancuran, berfokus pada cara membangun tahapan perjalanan dan tata cara manusia mengambil perbekalan serta persiapan. Fondasi pelengkap inilah yang kelak melahirkan ilmu-ilmu syariat, pelindung diri, dan hukum-hukum fikih, seperti aturan tata negara, jual beli, hukum waris, hingga masalah ibadah fisik. Kita lanjut bedah pasal 3 yang menjabarkan secara terperinci 6 bagian utama atau cabang ilmu yang menjadi isi dari Al-Quran. 6 bagian ini merupakan penjabaran lanjutan dari peta konsep yang telah disinggung sebelumnya, yang pada akhirnya akan bercabang lagi menjadi 10 kategori ilmu yang komprehensif. Bagian pertama, ilmu tentang zat yang dituju. Pengetahuan tentang Allah. Bagian pertama ini adalah puncak tertinggi dari seluruh isi Al-Quran yang diibaratkan sebagai kibrit ahmar, belerang merah. Ilmu ini berfokus pada pengenalan, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama ini bercabang menjadi 3 fokus utama yang diumpamakan sebagai perhiasan yakut, di mana tingkatannya saling bertingkat. Ilmu tentang zat Allah, pengenalan pada eksistensinya secara absolut. Ilmu tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengenalan pada sifat-sifat keagungannya, seperti ilmu, kudrah, dan hayatnya. Ilmu tentang perbuatan atau af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengenalan bahwa seluruh alam semesta, penciptaan langit, bumi, serta isinya adalah karya dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dipandang dengan kacamata rohani, alam malakut, untuk melihat Sang Pencipta di balik ciptaannya. Ketiga hal inilah yang nantinya diistilahkan sebagai ayat-ayat permata atau jawahir. Bagian kedua, ilmu tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk bagian kedua berfokus pada panduan praktis bagaimana manusia melakukan perjalanan rohani mendekatkan diri kepada Allah SWT. Intinya adalah memutuskan ketergantungan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan seluruh diri murni hanya kepadanya. Ilmu ini bercabang menjadi 2 sisi pembinaan jiwa, yang nantinya disebut ayat-ayat mutiara, atau durar, sisi mukhlafah, penyucian atau tazkiyah. Cara menyucikan hati dari segala kotoran dunia, syahwat dan hawa nafsu. Sisi mulazamah, penghiasan atau tahliyah. Cara menghiasi diri dengan keteguhan hati, dan terus-menerus mengingat, berzikir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ketiga, ilmu tentang kondisi saat perjumpaan, hari akhir, ma'ad. Bagian ketiga ini menjelaskan garis akhir dari perjalanan sang hamba, yaitu momen pertemuan kelak di akhirat. Bagian ini membentuk satu cabang khusus, ilmu ma'ad, yang berisi penjelasan terperinci tentang hari kebangkitan, perhitungan amal, timbangan,
dan titian. Di sini dijelaskan pula tentang nikmat luar biasa di surga bagi yang berhasil, serta azab dan keterhijaban bagi mereka yang gagal. Bagian keempat, ilmu tentang kondisi penempuh jalan dan para pembangkang. Bagian ini berisikan kisah-kisah umat terdahulu yang disajikan dalam Al-Quran, bukan sekadar sebagai dongeng, melainkan sebagai peringatan dan motivasi yang mengandung rahasia tersembunyi. Ilmu ini bercabang menjadi dua. Kisah para wali, orang yang taat, kisah sukses para nabi, rasul dan kaum beriman seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, dan Musa dalam menempuh jalan Allah. Kisah para musuh, orang yang ingkar, kisah hancurnya orang-orang yang membangkang seperti Fir'aun, Namrud, kaum Lus, kaum Ad, dan iblis. Bagian kelima, ilmu tentang perdebatan dengan orang kafir. Bagian kelima ini diibaratkan sebagai tiryak akbar, obat penawar terbesar, karena fungsinya yang menyembuhkan hati dari keraguan. Ilmu ini memuat argumen dan logika untuk membongkar kebatilan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Terdapat 3 bentuk pendustaan yang dibantah dalam ilmu ini. Kedustaan yang menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, pasangan, atau sekutu. Kedustaan terhadap Nabi Muhammad SAW dengan menyebutnya sebagai penyihir atau pendusta. Kedustaan tentang penolakan terhadap hari kiamat, kebangkitan, surga, dan neraka. Bagian keenam, ilmu tentang membangun bekal di alam fisik, hukum syariat atau fikih. Bagian terakhir ini ditujukan untuk mengatur kehidupan jasmani manusia di dunia, agar mereka tidak terbunuh atau hancur sebelum sempat menempuh perjalanan spiritual. Ilmu ini diibaratkan sebagai misk alat-far, wangi kesturi yang menjaga keteraturan. Bagian keenam ini membentuk satu cabang ilmu berupa hukum dan batasan, hudud al-ahkam, yang mencakup aturan pemeliharaan raga dan keturunan, seperti hukum makanan, minuman, dan pernikahan. Aturan tata niaga, seperti jual beli dan warisan. Aturan pidana, denda, serta hukum perang untuk mencegah kerusakan sosial, pembunuhan, dan pencurian yang mengancam stabilitas kehidupan. Kita lanjut bedah pasal 4 yang merumuskan peta epistemologi, cabang-cabang keilmuan Islam secara komprehensif. Beliau menjelaskan bagaimana seluruh ilmu agama memancar dari kandungan Al-Quran dan mengklasifikasikannya ke dalam tingkatan-tingkatan yang hierarkis. Inti dari pasal 4 ini adalah dekonstruksi dan pembagian ilmu ke dalam 2 kategori besar. Ilmu cangkang atau kulit, ilmu as-sadaf, dan ilmu permata atau inti, ilmu al-jawahir. Kategori pertama, ilmu cangkang dan kulit. Ilmu-ilmu ini berkaitan dengan aspek lahiriah atau pakaian luar dari Al-Quran, yaitu bahasa Arab dan tata cara pengucapannya. Al-Ghazali membaginya ke dalam 5 tingkatan, dari yang paling luar hingga yang paling dekat dengan inti mutiara. Ilmu makharijul huruf, ilmu yang fokus pada tata cara membunyikan huruf dan suara secara tepat. Ini adalah ilmu yang paling luar dan menempati lapisan terendah. Ilmu lugah, linguistik Al-Quran, ilmu tentang perbendaharaan kata, penerjemahan, dan pemahaman kata-kata asing dalam Al-Quran. Ilmu nahwu atau i'rab, tata bahasa, ilmu yang mengatur struktur kalimat, kedudukan kata, dan harakat akhir agar kalimat tersebut menjadi bahasa Arab yang benar. Ilmu qiraat, ilmu yang mempelajari berbagai versi bacaan dan cara pengucapan teks Al-Quran yang bersanad. Ilmu tafsir jahir, tafsir lahiriah, ilmu pemaknaan lahiriah dari susunan kata tersebut. Al-Ghazali menempatkan tafsir jahir sebagai lapisan cangkang yang paling akhir dan paling dekat posisinya dengan mutiara. Kategori kedua, ilmu pelengkap dan penjaga, tawabi, ilmu sosial dan hukum. Cabang ilmu ini lahir dari ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai pelengkap perjalanan manusia di dunia. Ilmu-ilmu ini penting, namun fungsinya adalah sebagai fasilitator atau pelindung, bukan tujuan akhir. Ilmu kisyas dan mawais, kisah dan nasihat, berasal dari ayat-ayat kisah Nabi dan kaum terdahulu, digunakan oleh para penceramah untuk memberi peringatan dan motivasi. Ilmu kalam, teologi atau akidah, berasal dari ayat-ayat perdebatan melawan kaum kafir. Ilmu ini digawangi oleh para mutakalimun, ahli teologi, yang bertugas melindungi akidah umat dari subhat atau keraguan, bid'ah, dan kesesatan. Ilmu fiqh
dan usul fiqh, hukum syariat, berasal dari ayat-ayat hukum yang mengatur kehidupan material, digawangi oleh para fuqaha. Ilmu ini mencakup aturan muamalat, keuangan atau niaga, munakahat, pernikahan atau keluarga, dan jinayat atau pidana untuk menjaga ketertiban dunia agar manusia bisa hidup dengan damai dan fokus beribadah. Kategori ketiga, ilmu permata dan inti. Inilah ilmu yang menjadi esensi dan tujuan sejati dari diturunkannya Al-Quran. Cabang ilmu ini bersifat spiritual atau batin dan menempati hierarki paling mulia. Ilmu jalan lurus, suluk, pembersihan jiwa, ilmu yang fokus pada perjalanan hati. Ilmu ini merinci cara memotong rintangan nafsu, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang merusak, muhlikat seperti dengki, ria, marah, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang menyelamatkan, munjiat seperti sabar, syukur, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali menyebutkan bahwa rincian ilmu permata ini telah beliau tuangkan secara khusus dalam kitabnya yang lain, Ihya Ulumuddin, ilmu ma'rifatullah dan hari akhir. Ini adalah ilmu tertinggi di antara segala ilmu. Ilmu ini adalah pencapaian puncaknya, yakni pengetahuan yang mendalam tentang zat Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, serta rahasia kehidupan di hari akhir untuk mempertegas posisi masing-masing cabang ilmu. Imam Al-Ghazali dalam pasal 4 ini memberikan perumpamaan mengenai perjalanan. Ibadah haji, ahli fikih, kedudukannya seperti pekerja yang membangun jalan, menyiapkan pos-pos peristirahatan, dan menyediakan perbekalan menuju Makkah. Ahli kalam, kedudukannya seperti pasukan penjaga bersenjata yang mengawal para peziarah haji untuk melindungi mereka dari serangan perampok dan bandit di jalan. Ahli ma'rifat adalah sang peziarah, jamaah haji itu sendiri, yang melakukan perjalanan nyata, melintasi padang pasir, memotong rintangan hawa nafsu, untuk benar-benar sampai ke Ka'bah menuju Allah. Kita lanjut bedah pasal 5 yang secara khusus membahas tentang bagaimana ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian bercabang dari Al-Quran. Pada pasal ini, Imam Al-Ghazali menjawab sebuah pertanyaan hipotesis yang sangat penting mengenai posisi ilmu-ilmu umum, sains duniawi, di dalam samudera Al-Quran. Al-Ghazali memulai pasal ini dengan mengantisipasi pemikiran pembacanya. Setelah memaparkan hierarki ilmu-ilmu agama pada pasal sebelumnya, beliau menyatakan bahwa seseorang mungkin akan bertanya, bagaimana dengan ilmu-ilmu lain yang sangat banyak di luar sana, seperti ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, atau astronomi, ilmu tentang bentuk alam semesta, anatomi tubuh hewan, hingga ilmu sihir dan jimat? Beliau mengklarifikasi bahwa panduan yang ia sebutkan sebelumnya memang difokuskan pada ilmu-ilmu agama yang secara langsung krusial untuk perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan akhirat. Namun, beliau menegaskan bahwa segala ilmu-ilmu lain tersebut sejatinya juga bersumber dan memiliki akar pijakan di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai akar ilmu kedokteran. Al-Ghazali mencontohkan bagaimana Al-Quran mengisyaratkan ilmu kedokteran melalui ayat-ayat yang membahas tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyembuhan dan penyakit. Beliau mengutip doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Beliau menjelaskan bahwa hakikat dari penyembuhan dan penyakit sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dipahami secara utuh dan mendalam kecuali oleh mereka yang menguasai ilmu kedokteran secara sempurna. Mengetahui detail penyakit, gejalanya, serta metode pengobatannya adalah bentuk tafakur terhadap karya penyembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai akar ilmu astronomi atau falak, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata surya dan benda langit juga memancar dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Ghazali merujuk pada ayat-ayat yang menjelaskan peredaran waktu, seperti matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dialah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Menurut Al-Ghazali, hikmah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik pergerakan matahari dan bulan, pergantian siang dan malam, atau ketepatan orbit benda langit, hanya dapat benar-benar direnungkan rahasianya oleh mereka yang mempelajari ilmu astronomi atau tata surya.
Al-Quran sebagai akar ilmu anatomi dan biologi. Al-Ghazali juga mengaitkan iyat-iyat penciptaan fisik dengan ilmu anatomi. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki? Dia menyusun tubuhmu." Pemahaman hakiki terhadap keagungan ayat ini tidak akan terbuka kecuali bagi mereka yang mempelajari anatomi organ tubuh manusia, baik yang tampak di luar maupun yang tersembunyi di dalam organ tubuh, serta memahami fungsi spesifik dan keunikan susunannya. Esensi dari pasal 5 ini adalah penjelasan filosofis bahwa seluruh cabang sains sejatinya bermuara pada satu dari 10 fondasi utama Al-Quran, yaitu ilmu tentang perbuatan Allah, af'alullah. Segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari sel tubuh, bintang di galaksi, hingga proses penyembuhan medis adalah perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah itu laksana lautan tak bertepi yang tidak ada habisnya, maka cabang-cabang keilmuan sains yang lahir untuk mengkaji perbuatan-perbuatan tersebut juga tidak akan pernah ada batasnya. Kita lanjut bedah pasal 6 yang memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai kunci metodologis untuk memahami makna kiasan atau simbol metaforis yang digunakan. Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali memulai pasal ini dengan mengantisipasi keheranan pembaca. Ia menyadari pembaca mungkin akan bertanya mengapa ia menggunakan istilah benda fisik berharga seperti belerang merah, penawar besar, atau kesturi harum untuk menamai cabang-cabang ilmu Al-Quran. Beliau menegaskan bahwa penamaan tersebut adalah metafora resmi yang dibaliknya tersimpan simbol-simbol dan isyarat-isyarat yang tersembunyi. Mengingkari atau hanya menelan mentah-mentah simbol tersebut berarti menghapus makna hakikinya. Rahasia untuk membongkar kiasan tersebut adalah mu'azah, yaitu kemampuan melihat kesesuaian antara alam syahadah, dunia yang terlihat atau material, dan alam malakut, dunia rohani atau gaib. Al-Ghazali menjelaskan prinsip fundamental. Segala sesuatu yang ada di alam fisik sesungguhnya hanyalah gambar, cetakan, atau manifestasi dari realitas sejati yang ada di alam rohani. Sangat mustahil bagi manusia untuk mendaki pemahaman ke alam roh tanpa menggunakan perumpamaan benda-benda fisik dari alam nyata. Untuk memperjelas bagaimana kiasan ini bekerja, Al-Ghazali meminjam perumpamaan dari ilmu tafsir mimpi. Karena mimpi yang benar adalah bagian dari kenabian, beliau mencontohkan riwayat Ibnu Sirin, seorang ahli takwil mimpi. Ketika seorang pria bermimpi memegang segel atau cincin dan menyegel mulut laki-laki serta kemaluan perempuan, Ibnu Sirin menakwilkannya, "Engkau adalah seorang muazin yang mengumandangkan azan di bulan Ramadan sebelum fajar menyingsing," yang berarti menyegel atau menahan manusia dari makan dan berhubungan suami istri karena puasa dimulai. Ketika seseorang bermimpi menuangkan minyak zaitun ke pohon zaitun, Ibnu Sirin menakwilkannya bahwa orang tersebut tanpa sadar telah membeli ibu kandungnya sendiri. Sebagai budak, melalui contoh ini, Al-Ghazali menunjukkan bahwa perumpamaan lahiriah dalam teks agama tidak boleh dimaknai sekadar bentuk fisiknya saja, melainkan harus ditelusuri makna esensialnya. Al-Ghazali kemudian menerapkan prinsip ini pada teks-teks agama. Mengutip hadis hati orang mukmin berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ini bukan berarti Tuhan memiliki jari fisik. Manusia menggunakan jarinya karena kemampuannya yang sangat cepat dan mudah dalam membolak-balikan sesuatu. Maka jari Tuhan adalah kiasan untuk kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikan hati. Manusia jauh lebih mudah dari manusia membalikkan benda dengan jarinya. Begitu pula dengan pena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah terbuat dari kayu atau bambu. Hakikat pena adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukir ilmu di atas lembaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukir ilmu di lembaran hati manusia, maka wujud rohani dari pena tersebut sangat berbeda dengan pena fisik kita. Namun keduanya dihubungkan oleh fungsi esensial yang sama. Sebagai puncak argumennya, Al-Ghazali mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ar-Ra'd ayat 17. Allah menurunkan air dari langit
lalu mengalirlah lembah-lembah menurut ukurannya. Beliau menjelaskan tafsir para ulama bahwa air dari langit adalah kiasan untuk ilmu pengetahuan, sementara lembah-lembah adalah kiasan untuk hati manusia. Al-Qulub, ilmu diturunkan, lalu hati-hati manusia menampungnya sesuai dengan kapasitas atau kebesaran wadahnya. Jika pembaca hanya berhenti pada makna literal air dan tanah, mereka kehilangan inti pesan Al-Quran. Kita lanjut bedah pasal 7, yang membahas sebuah pertanyaan filosofis dan teologisis. Mengapa makna-makna spiritual dari alam gaib, alam malakut di dalam Al-Quran, harus diekspresikan menggunakan perumpamaan-perumpamaan fisik yang diambil dari alam nyata atau syahadah? Al-Ghazali memulai pasal ini dengan memunculkan pertanyaan yang mungkin terlintas di benak pembaca. Mengapa hakikat-hakikat ketuhanan ini tidak diungkapkan secara jelas dan lugas? Mengapa harus dibungkus dalam perumpamaan-perumpamaan fisik, sehingga membuat banyak orang awam kebingungan, terjebak dalam kebodohan antropomorfisme, tasyibih, atau menyerupakan Tuhan dengan makhluk, dan tersesat dalam imajinasi atau tahyul yang keliru? Sebagai contoh, mengapa menggunakan kiasan tangan Tuhan, pena ilahi, atau air yang turun dari langit, jika itu berisiko membuat manusia membayangkan wujud fisik? Untuk menjawab hal tersebut, Al-Ghazali kembali mengingatkan pembaca pada prinsip penafsiran mimpi yang dibahas di pasal sebelumnya. Beliau menegaskan bahwa kehidupan manusia di alam fisik dunia ini pada hakikatnya sama dengan orang yang sedang tertidur. Beliau mengutip sebuah pepatah spiritual yang masyhur, manusia di dunia ini sedang tertidur, dan ketika mereka mati, barulah mereka terbangun. Karena status manusia di dunia ini sedang tertidur, maka rahasia-rahasia gaib, Lauhul Mahfudz, tidak bisa disingkapkan kepada mereka secara telanjang atau gamblang, melainkan harus melalui perumpamaan, persis seperti orang tidur yang menerima isyarat kebenaran melalui simbol-simbol dalam mimpinya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pikiran dan batin manusia selama masih terkurung di dunia sangat kaku dan terikat pada panca indera. Akal manusia tidak akan sanggup memikul hakikat-hakikat spiritual jika diturunkan secara langsung tanpa perantara. Oleh karena itu, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut agar kebenaran mutlak tersebut dituangkan ke dalam cetakan perumpamaan yang dapat diimajinasikan. Alam fisik, alam syahadah, pada dasarnya disediakan sebagai jembatan agar manusia bisa mencicipi dan membayangkan realitas alam gaib atau malakut melalui hubungan yang tersembunyi antara kedua alam tersebut. Al-Ghazali menegaskan bahwa hakikat telanjang dari ayat 2015 ayat Al-Quran baru akan benar-benar terungkap dan disaksikan secara langsung oleh manusia pada saat kematiannya. Kematian adalah momen terbangunnya manusia dari tidur panjangnya di dunia. Ketika seseorang mati, seluruh perumpamaan yang selama ini ia baca di dalam Al-Quran akan tersingkap ruh atau makna aslinya. Pada saat itulah manusia akan menyadari dengan yakin bahwa perumpamaan-perumpamaan fisik yang mereka baca di dunia hanyalah cangkang dan kerang yang berfungsi menyimpan dan melindungi ruh dari kebenaran tersebut. Pada hari kematian dan kebangkitan itulah manusia akhirnya menjadi layak untuk menyaksikan kebenaran hakiki secara langsung kifahan. Kita lanjut bedah pasal 8 yang secara khusus membahas tentang bagaimana cara manusia dapat mengetahui dan menyingkap bentuk hubungan antara alam spiritual atau gaib, alam malakut, dan alam fisik atau nyata, alam syahadah. Dalam pasal ini, Imam Al-Ghazali tidak menyajikan rumusan teori yang instan, melainkan memberikan teguran dan memaparkan syarat-syarat spiritual yang sangat ketat bagi siapa saja yang ingin menyingkap rahasia antara kedua alam tersebut. Al-Ghazali mengawali pasal 8 ini dengan memunculkan pertanyaan kritis yang mungkin mengganjal di hati pembaca. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kedua alam itu disingkapkan? Beliau kemudian mengaitkannya dengan pertanyaan tentang mengapa mimpi seringkali datang melalui simbol dan perumpamaan, bukan realitas gamblang, serta mengapa Rasulullah SAW sangat sering melihat malaikat Jibril dalam wujud yang bukan aslinya dan hanya melihat wujud aslinya 2 kali. Apabila pembaca mengira bahwa rahasia besar dan hakikat alam malakut ini bisa dilemparkan begitu saja secara sekaligus, atau bisa dipahami hanya dengan membaca tulisan dan berkorespondensi,
Al-Ghazali menyebutnya sebagai sebuah kesombongan besar. Penyingkapan gaib ini mustahil diraih tanpa persiapan jiwa. Syarat mutlaknya adalah melalui pintu riyadah dan mujahadah, latihan rohani, dan perjuangan spiritual yang sungguh-sungguh. Penyucian hati, membuang kecintaan pada dunia sepenuhnya, menjauh dari hiruk-pikuk manusia awam, dan menenggelamkan diri murni dalam cinta kepada Sang Pencipta untuk mencari kebenaran. Al-Ghazali menegaskan dengan sangat meyakinkan bahwa rahasia-rahasia alam malakut akan tetap terhijab, tertutup rapat dari hati manusia yang kotor karena kecintaannya pada dunia. Jalan petunjuk atau hidayah untuk menyingkap rahasia ini hanya akan menetap jika diikuti dengan ketakwaan. Al-Ghazali mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Beliau juga menyitir pedoman dari Nabi SAW. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan kepadanya ilmu tentang apa yang belum ia ketahui. Untuk menguji kesiapan intelektual pembaca, Al-Ghazali menantang cara berpikir mereka. Beliau menyatakan bahwa banyak orang gagal memahami rahasia alam gaib karena akal mereka terlalu kaku. Mereka mengira bahwa komunikasi dan tuturan di alam semesta ini hanya terjadi melalui kata-kata lisan. Akibatnya, mereka tidak sanggup memahami makna ayat yang menyebutkan bahwa segala sesuatu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika langit dan bumi menjawab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Kami datang dengan suka hati." Orang yang akalnya membeku hanya bisa membayangkan hal tersebut jika bumi dan langit benar-benar memiliki nyawa dan lidah fisik. Al-Ghazali memberikan perumpamaan. Jika ada seseorang yang berkata bahwa sebuah tembok mengeluh kepada paku yang ditancapkan padanya, "Mengapa engkau membelahku?" Lalu paku itu menjawab, "Tanyakan pada palu batu yang memukulku. Ia tidak membiarkanku." Ini bukanlah percakapan harfiah, melainkan apa yang disebut sebagai lisan al-ahwal, bahasa keadaan. Jika seseorang tidak mampu memahami kebenaran komunikasi dalam metafora ini, bagaimana mungkin ia sanggup menyingkap rahasia alam malakut yang jauh melampaui logika bahasa manusia? Kita lanjut bedah pasal 9 yang berfungsi sebagai penyingkapan dari teka-teki metafora yang telah dibangun Imam Al-Ghazali sejak awal kitab. Pasal 9 ini berjudul tentang memecahkan simbol-simbol di balik belerang merah, penawar besar, kesturi yang tajam, kayu gaharu, yakut, mutiara, dan lain-lainnya. Disinilah Al-Ghazali menjelaskan korelasi logis mengapa ia menamai cabang-cabang ilmu Al-Quran dengan nama-nama benda berharga tersebut. Belerang merah, makna fisik dalam ilmu kimia kuno atau alkimia. Belerang merah diyakini sebagai zat magis yang mampu mengubah substansi benda yang rendah nilainya, seperti batu atau tembaga kotor, menjadi perhiasan yang sangat mahal, seperti emas murni atau batu yakut merah. Makna spiritual sebagai simbol untuk ilmu tentang zat Allah. Ilmu inilah yang melakukan alkimia spiritual dalam diri manusia. Ilmu makrifat mampu mengubah substansi hati yang rendah, kotor oleh sifat-sifat kebinatangan, dan tersesat dalam kebodohan, menjadi hati yang suci bersinar, laksana malaikat. Ilmu ini mengangkat jiwa manusia dari tempat yang paling bawah, naik ke tempat yang paling tinggi, untuk dapat dekat dengan Tuhan semesta alam. Karena fungsinya yang mengubah tembaga jiwa menjadi emas rohani, ilmu ini sangat pantas disebut sebagai belerang merah, penawar besar, makna fisik. Tiria adalah istilah medis kuno untuk obat penawar paling mujarab yang mampu menyembuhkan tubuh dari racun-racun mematikan yang bersarang di dalam perut. Makna spiritual ini adalah simbol untuk ilmu perdebatan, berlandaskan bukti, bantahan terhadap kebatilan. Al-Ghazali meminta pembaca untuk melihat racun di dalam agama, yaitu berupa hawa nafsu dan kesesatan pemikiran yang merusak hati, serta menghalangi turunnya petunjuk roh suci. Argumen-argumen dan bukti yang kuat di dalam Al-Quran bertindak persis seperti penawar tersebut. Ia menyembuhkan hati dari keraguan dan menolak bahaya racun kesesatan, agar jiwa tidak binasa. Kesturi yang tajam, makna fisik
wewangian duniawi yang aromanya sangat kuat dan tajam. Siapapun yang memakainya tidak akan bisa menyembunyikan dirinya, karena wangi tersebut akan menyebar, terbang terbawa angin, dan membuat pemiliknya masyhur atau dikenal. Makna spiritual. Ini adalah simbol untuk ilmu fikih dan hukum-hukum syariat. Menguasai ilmu fikih, aturan halal haram, tata negara, muamalah, di dunia ini akan menyebarkan nama baik seseorang, memberikannya kedudukan tinggi, dan membuatnya sangat dihormati di mata manusia. Kepuasan atau rasa bangga di dalam hati karena mendapatkan penghormatan dan kemasyhuran dari ilmu fikih ini. Penyebarannya jauh lebih kuat daripada sekadar wangi minyak kasturi yang tercium oleh hidung. Kayu, gaharu. Makna fisik, sepotong kayu yang pada dasarnya tidak akan menyebarkan aroma wangi, kecuali jika ia dilemparkan ke dalam kobaran api. Saat ia terbakar dan hancur, barulah muncul asap tebal yang menyebar dan mengharumkan penciuman di sekitarnya. Makna spiritual. Ini adalah simbol untuk kisah-kisah azab bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum kafir dan munafik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab berupa api atau kehancuran kepada musuh-musuhnya, kehancuran mereka justru menjadi asap peringatan bagi orang-orang mukmin. Pembelajaran dari hancurnya musuh-musuh Tuhan tersebut akan mengharumkan dan membersihkan hati umat Islam dari niat maksiat, sekaligus menyuburkan semangat mereka untuk bergegas mencari surga Firdaus, agar tidak bernasib sama seperti kaum yang dibinasakan tersebut. Kita lanjut bedah pasal 10 yang menjelaskan tentang faedah tertinggi di balik simbol dan penjelasan mengenai sebab keingkaran kaum penentang ateis yang meremehkan prinsip-prinsip agama. Pasal ini merupakan puncak kesimpulan dari pasal metodologi sebelumnya, di mana Al-Ghazali memperingatkan konsekuensi teologisis jika seseorang salah dalam membaca teks suci. Al-Ghazali mengawali pasal 10 ini dengan menjawab pertanyaan pembaca. Apakah ada manfaat lain dari penggunaan simbol-simbol kiasan ini? Beliau menegaskan bahwa pemahaman terhadap simbol-simbol seperti belerang merah, mutiara, dan sebagainya sejatinya adalah sebuah model latihan atau purwarupa bagi akal manusia. Tujuannya adalah untuk melatih manusia agar mengerti bagaimana makna spiritual yang tinggi dari alam malakut atau alam rohani diungkapkan menggunakan perumpamaan kata-kata yang lazim dan membumi di alam fisik atau alam syahadah. Kemampuan memahami persinggungan antara bahasa dan hakikat inilah yang akan membuka pintu penyingkapan batin terhadap makna-makna Al-Quran dan memungkinkan seseorang untuk menyelami samudera Al-Quran. Al-Ghazali kemudian menyoroti bahaya mematikan jika seseorang membaca teks agama tanpa kacamata spiritual. Beliau mengungkapkan pengamatannya terhadap sekelompok orang yang merasa dirinya pintar atau sok intelek. Karena kelompok ini hanya terpaku pada makna lahiriah dan kaku terhadap teks-teks agama, akal mereka menjadi kacau dan kebingungan. Mereka membenturkan logika duniawi dengan perumpamaan gaib, sehingga melihat seolah-olah ada kontradiksi rasional di dalam ajaran agama. Hal ini pada akhirnya membatalkan dan menghancurkan fondasi keyakinan mereka sendiri. Keruntuhan logika tersebut pada akhirnya melahirkan penyakit, juhud batin, penolakan atau keingkaran yang tersembunyi di dalam hati terhadap kebenaran hari kebangkitan, hari perhitungan, surga, neraka, dan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mati. Orang-orang penentang ini mengira bahwa deskripsi agama tentang akhirat hanyalah kebohongan atau sekadar alat kontrol sosial yang dibuat untuk menipu dan menundukkan orang awam. Kegagalan ini terjadi murni karena penglihatan akal mereka sangat terbatas. Mereka membatasi keyakinan mereka hanya pada wujud benda-benda materi dan cetakan imajinasinya, tanpa mampu melihat dimensi roh dan hakikat sejatinya. Mereka disesatkan karena tidak mampu memahami hukum keseimbangan antara dunia materi dan dunia gaib. Keingkaran intelektual terhadap hari akhir ini berdampak langsung pada rusaknya moral kaum penentang tersebut. Al-Ghazali menjabarkan keruntuhan akhlak mereka dengan sangat tajam. Kehilangan ketakwaan, tali kekang, ketakwaan dan ikatan sikap, wara, kehati-hatian menjaga diri dari dosa. Terlepas sepenuhnya dari diri mereka, pemujaan duniawi. Mereka melepaskan diri dan tenggelam bebas dalam mengejar kesenangan dunia.
memakan harta haram, dan menjadi budak hawa nafsu. Orientasi status. Seluruh cita-cita dan energi hidup mereka hanya difokuskan untuk mencari kedudukan atau jabatan, kekayaan materi, dan keuntungan-keuntungan yang sifatnya instan, kesombongan akademis, karena merasa paling logis. Mereka memandang orang-orang saleh dan bertakwa dengan pandangan penuh cibiran, dan menganggap orang-orang beragama sebagai orang yang bodoh. Kita lanjut bedah pasal 11 yang menjawab sebuah dilema teologisis. Bagaimana mungkin sebagian ayat Al-Quran memiliki keutamaan di atas ayat yang lain, padahal seluruhnya soma-syoma merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali memulai pasal ini dengan mengantisipasi pertanyaan pembaca yang merasa keberatan atau takut untuk meyakini bahwa ada ayat yang lebih utama dibandingkan ayat lainnya. Kebanyakan orang awam merasa bahwa membeda-bedakan nilai ayat akan mengurangi kesucian Al-Quran karena seluruhnya berasal dari zat yang sama. Beliau menegaskan bahwa ketakutan semacam itu muncul karena jiwa seseorang terlalu tenggelam dalam sikap taklid, hanya membebek atau mengikuti tanpa pemahaman mendalam dan belum diterangi oleh cahaya mata batin. Untuk mendobrak ketakutan teologisis tersebut, Al-Ghazali meminta mereka yang masih taklid untuk melihat langsung kepada sikap Nabi Muhammad SAW, sosok yang menerima wahyu tersebut melalui berbagai riwayat yang sahih. Nabi SAW sendiri secara eksplisit telah membeda-bedakan dan memberikan gelar kehormatan khusus bagi sebagian ayat dan surah. Di antaranya Nabi SAW menetapkan ayat kursi sebagai pemimpin atau tuan dari seluruh ayat Al-Quran. Nabi SAW menetapkan surah Yasin sebagai jantung Al-Quran. Nabi SAW menetapkan surah Al-Ikhlas nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Fakta bahwa Nabi SAW memberikan gelar hierarkis ini membuktikan secara pasti bahwa keutamaan antar ayat adalah sebuah realitas yang sah dalam agama, bukan sekadar rekayasa manusia. Setelah membuktikan legalitasnya melalui hadis, Al-Ghazali kemudian mengajak pembaca untuk menggunakan akal budi guna memahami mengapa perbedaan keutamaan itu terjadi. Beliau menegaskan bahwa perbedaan derajat ayat tidak terletak pada siapa yang berfirman, karena semuanya mutlak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pada objek atau kandungan makna yang sedang dibicarakan oleh ayat tersebut. Al-Ghazali memberikan dua perbandingan telak untuk menguji nur al-basirah pembacanya. Bandingkanlah antara ayat kursi dengan ayat tentang utang piutang. Ayat Al-Mudayanat, ayat kursi murni membahas tentang zat Allah, sifat-sifat keagungannya, dan kekuasaannya yang tak terbatas. Sementara itu, ayat tentang utang piutang membahas teknis interaksi duniawi antar sesama manusia. Bandingkanlah antara surah Al-Ikhlas dengan surah Tabat. Kisah Abu Lahab. Surah Al-Ikhlas memuat ilmu tentang kemahaesaan Tuhan, tauhid murni. Sedangkan surah Tabat hanya berisi informasi sejarah tentang kehinaan salah satu makhluk, Abu Lahab. Kita lanjut bedah pasal 12 yang mengungkap rahasia keagungan surah Al-Fatihah, menjelaskan mengapa surah ini menempati posisi sentral dan dianggap sebagai induk Al-Quran, Ummul Quran. Imam Al-Ghazali membedah surah ini dan membuktikan bahwa di balik ayat-ayatnya yang ringkas, Al-Fatihah merangkum hampir seluruh peta keilmuan Al-Quran. Pada pasal-pasal sebelumnya, Al-Ghazali membagi seluruh ilmu Al-Quran ke dalam 10 cabang pokok. Dalam pasal 12 ini, beliau membuktikan bahwa surah Al-Fatihah secara menakjubkan telah mencakup 8 dari 10 cabang ilmu tersebut. Berikut adalah pemetaannya. Ilmu tentang zat Allah ditunjukkan oleh lafal Bismillah dan Allah yang merujuk secara mutlak pada eksistensi zat yang maha suci. Ilmu tentang sifat Allah ditunjukkan oleh lafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mewakili sifat-sifat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memancar menjadi ilmu, kekuasaan, dan rahmat. Ilmu tentang perbuatan af'al Allah ditunjukkan oleh lafal Rabbil Alam, Tuhan semesta alam, yang mengisyaratkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, mulai dari malaikat, langit, bumi, hingga hewan, adalah ciptaan dan karya atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang hari akhir, Ma'ad, ditunjukkan oleh lafal Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan,
yang secara langsung merujuk pada kehidupan akhirat dan pengadilan ilahi. Ilmu tentang penyucian jiwa, tazkiyah, ditunjukkan oleh lafal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ayat ini memuat fondasi penyucian hati, yakni beribadah dengan penuh keikhlasan serta pembebasan diri dari kesombongan dengan menyadari bahwa manusia tidak memiliki daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang penghiasan jiwa, tahliyah, suluk, ditunjukkan oleh lafal ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah inti dari doa hamba untuk senantiasa dibimbing berjalan menuju Tuhan. Ilmu tentang kondisi kekasih Allah, para wali atau nabi, ditunjukkan oleh lafal siratal lazina anamta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini mengingatkan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ilmu tentang kondisi musuh Allah ditunjukkan oleh lafal gairil magdabi alaihim waladalin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini memuat peringatan akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang membangkang dan tersesat. Dari 10 cabang ilmu Al-Quran, hanya ada 2 ilmu yang tidak tercakup dalam surah Al-Fatihah, yaitu ilmu perdebatan melawan orang kafir yang menjadi cikal bakal ilmu kalam dan ilmu hukum syariat atau fikih, aturan duniawi bagi para ahli fikih. Al-Ghazali mengecualikan keduanya karena kedua ilmu ini fungsinya hanyalah untuk menjaga ketertiban duniawi semata seperti harta dan kedudukan dan menolak keburukan atau syubhat, bukan bagian dari inti murni perjalanan spiritual jiwa menuju Allah. Oleh karena itu, ketiadaan 2 ilmu ini di dalam Al-Fatihah justru menjaga kemurnian surah tersebut sebagai doa dan peta perjalanan spiritual yang murni untuk memperjelas kedalaman makna Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Ghazali mendedikasikan porsi yang sangat besar di pasal ini untuk memberikan contoh observasi alam atau tafakur. Beliau menegaskan bahwa untuk benar-benar memahami kebesaran perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang tidak cukup hanya merenungkannya di permukaan, melainkan harus melihat detail keajaiban pada makhluk-makhluk terkecil sekalipun. Nyamuk, Al-Baudeha. Al-Ghazali mengajak pembaca mengamati anatomi nyamuk, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan belalai yang tajam dan berlubang, layaknya jarum suntik murni untuk menyedot darah, serta memberikannya 2 sayap kecil untuk lari dari kepakan tangan manusia yang hendak membunuhnya, laba-laba. Al-Ankabut. Beliau menyoroti seni geometri tingkat tinggi yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laba-laba. Hewan ini menenun jaring yang simetris dan menggantung dirinya di sudut, menunggu lalat terperangkap. Ini menunjukkan hikmah ketuhanan yang luar biasa pada hewan kecil. Lebah madu, An-Nahl. Al-Ghazali mencontohkan struktur sarang lebah yang dibangun berbentuk segi 6 atau heksagonal. Mengapa lebah tidak membuat bentuk bulat atau persegi? Al-Ghazali menjelaskan alasan geometrisnya. Bentuk segi 6 memastikan tidak ada ruang atau sudut kosong yang terbuang sia-sia saat sarang tersebut disusun berdempetan. Kita lanjut bedah pasal 13 tentang bahwasanya 8 pintu surga terbuka dengan Al-Fatihah dan bahwa ia adalah kunci untuk seluruhnya. Dalam pasal ini, Imam Al-Ghazali merajut hubungan matematis spiritual yang sangat indah antara kandungan surah Al-Fatihah dengan hakikat surga, sekaligus mengkritik pandangan materialistis umat terhadap kenikmatan akhirat. Al-Ghazali mengawali penjelasannya dengan sebuah rahasia yang halus. Beliau menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah bukan hanya dinamakan sebagai pembuka kitab, Fatihatul Kitab, melainkan juga secara hakiki berfungsi sebagai kunci surga, Miftahul Jannah. Korelasi ini terjadi karena pintu surga itu berjumlah 8 dan makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, sebagaimana dibahas pada pasal sebelumnya, juga mengkristal pada 8 fondasi ilmu. Oleh karena itu, setiap satu fondasi ilmu dari Al-Fatihah tersebut secara pasti menjadi anak kunci yang akan membuka satu persatu dari ke-8 pintu surga. Al-Ghazali meminta pembaca untuk melepaskan pemahaman lahiriah tentang surga yang hanya berupa taman fisik. Beliau menegaskan bahwa ke-8 kunci dari Al-Fatihah itu sesungguhnya membuka pintu menuju taman-taman pengetahuan. Jangan pernah membayangkan
bahwa kebahagiaan roh seorang arif, ahli marifat yang sedang berkelana, menyingkap rahasia di dalam taman pengetahuan ini, lebih rendah nilainya daripada kegembiraan orang yang masuk ke surga fisik, hanya sekadar untuk memuaskan urusan perut dan nafsunya. Bagaimana mungkin keduanya bisa disetarakan? Bagi para ahli makrifat, hasrat mereka untuk dibukakan pintu ilmu agar dapat menyaksikan kerajaan langit dan bumi, serta menatap keagungan Tuhan jauh lebih besar daripada hasrat mereka terhadap makanan, minuman, pakaian, atau pernikahan, untuk memberikan tamparan keras kepada mereka yang hanya mengidamkan kenikmatan jasmani. Al-Ghazali memberikan perumpamaan komparatif yang sangat logis. Derajat malaikat, kesibukan seorang ahli marifat dalam menikmati keagungan Tuhan adalah kesenangan yang membuat mereka sejajar dan berpartisipasi dengan kebahagiaan para malaikat di surga Firdaus tingkat tertinggi. Bukankah malaikat sama sekali tidak memiliki hasrat untuk makan, minum, atau kawin? Derajat hewan, sebaliknya, jika surga hanya dinilai dari lezatnya makanan dan kepuasan biologis, maka sesungguhnya hewan-hewan peliharaan pun turut merasakan kenikmatan tersebut di dunia. Dan bahkan bisa jadi kemampuan hewan dalam menikmati hal-hal fisik jauh melampaui kemampuan manusia. Al-Ghazali menegaskan, jika seseorang menganggap kesenangan fisik yang setara dengan hewan itu lebih berharga untuk dicari daripada kesenangan spiritual yang setara dengan kebahagiaan malaikat, maka sungguh betapa sesat, bodoh, dan rendahnya cita-cita orang tersebut. Lebih jauh, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika ke-8 pintu surga makrifat ini terbuka bagi seorang arif, ia akan berdiam diri dengan penuh khusyuk di dalamnya dan sama sekali tidak akan menoleh pada apa yang beliau sebut sebagai surga orang bodoh, Jannat al-Balah. Beliau merujuk pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa kebanyakan penghuni surga di tingkatan bawah yang sibuk dengan kenikmatan fisik adalah orang-orang yang bodoh atau sederhana akalnya, al-Balah, sedangkan tempat tertinggi yang disebut Ilian secara khusus disediakan bagi para pemilik akal budi luhur, ulul albab. Kita lanjut pasal 14 yang membedah rahasia mengapa ayat kursi dinobatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin ayat-ayat Al-Quran. Al-Ghazali menjelaskan keagungan ayat kursi dengan merujuk kembali pada fondasi-fondasi ilmu tertinggi yang telah dibahas pada pasal-pasal sebelumnya. Al-Ghazali mengingatkan kembali bahwa tujuan paling puncak dari seluruh ilmu Al-Quran adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah, ayat kursi memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena ia secara murni dan eksklusif menghimpun 3 ilmu tertinggi sekaligus, yaitu ilmu tentang zat Allah, sifat Allah, dan af'al, perbuatan Allah. Ayat ini murni berisi keagungan Tuhan, tanpa dicampuri oleh pembahasan tentang hukum syariat, kisah, maupun urusan lainnya. Untuk membuktikannya, Al-Ghazali membedah setiap penggalan kalimat dalam ayat kursi ke dalam 3 kategori ilmu tersebut. Pilar pertama, isyarat tentang zat dan tauhid. Lafal Allah menunjuk secara langsung pada zat yang maha suci. Lafal la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, adalah isyarat mutlak kepada keesaan tauhid zatnya. Pilar kedua, isyarat tentang sifat dan pensucian. Alaihu Qayyum yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk, menunjukkan keagungan sifat zatnya yang berdiri sendiri dan menopang segala sesuatu. La takhuzuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur, adalah bentuk tanzih dan pensucian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat makhluk yang fana dan memiliki kelemahan. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Dia mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka, merupakan penegasan atas kesempurnaan sifat ilmunya. Wala ya'udu afsuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, adalah isyarat atas sifat kuasa, kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna mutlak, tersucikan dari rasa lemah maupun kelelahan. Wahwal aliyul azim, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Merangkum 2 fondasi agung dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar ketiga, isyarat tentang af'al, perbuatan. Lahuma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, adalah isyarat bahwa seluruh alam semesta adalah karya
dan perbuatan atau af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, man zaulazi yasfa'u indahu ila isne. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, menunjukkan kesendirian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaan absolut dan hukum ketetapannya atas makhluk. Wasiya kursiyuhus samawati wal ardah. Kursinya meliputi langit dan bumi, menunjuk pada keagungan ciptaan dan kerajaannya serta kesempurnaan kodratnya. Di akhir pasal 14 ini, Imam Al-Ghazali merangkum alasan utamanya. Beliau menyatakan bahwa kita tidak akan menemukan himpunan makna tauhid, pensucian, takdis, dan penjelasan sifat-sifat Tuhan yang maha tinggi terkumpul sedemikian rupa dalam satu ayat tunggal manapun di dalam Al-Quran. Selain pada ayat kursi, beliau membandingkannya dengan ayat lain. Ayat Syahidallahu annahu la ilaha illahua memang agung, namun ayat ini hanya terfokus pada penjabaran tauhid. Begitu pula surah Al-Ikhlas. Ia memuat tauhid dan pensucian mutlak, namun tidak memuat penjelasan terperinci tentang ragam sifat kekuasaan dan afal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya ayat kursi. Karena ayat kursi berhasil menghimpun dan menyatukan seluruh tujuan-tujuan puncak ketuhanan tersebut di dalam satu ayat tanpa terputus, maka ia sangat layak dan berhak menduduki singgasana kehormatan sebagai pemimpin ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjut bedah pasal 15 yang mengupas tuntas rasionalisasi teologisis di balik sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa surah Al-Ikhlas nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Melalui pasal ini, beliau membantah pandangan dangkal umat dan memberikan pembuktian secara epistemologis. Al-Ghazali memulai pasal 15 ini dengan mengkritik dua kelompok yang gagal memahami rahasia hadis tersebut. Kelompok pertama mengira bahwa perkataan Nabi SAW tersebut hanyalah bentuk hiperbola semata untuk memotivasi umat agar rajin membaca surah Al-Ikhlas dan bukan bermakna takaran yang sebenarnya. Al-Ghazali menolak keras pandangan ini karena menganggap kedudukan kenabian terlalu suci untuk memanipulasi makna hanya demi motivasi. Kelompok kedua, kebingungan secara matematis. Mereka berargumen bahwa ayat Al-Quran jumlahnya lebih dari 6.000 ayat. Lalu bagaimana mungkin surah pendek yang hanya terdiri dari 4 ayat bisa menempati porsi sepertiganya? Menurut Al-Ghazali, kebutaan ini terjadi karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat Al-Quran dan hanya memandang susunan kata lahiriahnya saja. Mereka mengira bahwa keagungan ayat ditentukan oleh seberapa panjang susunan katanya. Al-Ghazali mengibaratkan kesesatan berpikir ini seperti seseorang yang lebih memilih tumpukan uang koin dirham perak karena jumlah fisiknya banyak dibandingkan memilih satu buah permata berlian tunggal karena wujudnya yang kecil, padahal nilai permata itu jauh melampaui seluruh koin tersebut. Untuk membuktikan rumusan sepertiga tersebut, Al-Ghazali meminta pembaca untuk kembali mengingat pembagian ilmu Al-Quran yang telah beliau jabarkan di pasal sebelumnya. Beliau menegaskan bahwa seluruh inti sari Al-Quran pada dasarnya terangkum dan mengkristal ke dalam 3 fondasi: pengetahuan utama, pengetahuan tentang Allah, makrifatullah, pengetahuan tentang hari akhir, pengetahuan tentang jalan yang lurus, suluk. Ketiga ilmu inilah yang merupakan tujuan inti, sedangkan sisa ilmu lainnya di dalam Al-Quran hanyalah pelengkap dan pengikut. Setelah menetapkan 3 pilar utama tersebut, Al-Ghazali membedah kandungan surah Al-Ikhlas. Beliau menemukan bahwa surah pendek ini berisi secara utuh dan sempurna satu dari 3 pilar tersebut, yaitu pengetahuan tentang Allah, makrifatullah, pengesaannya, tauhid, dan pensuciannya, takdis, dari segala sekutu, penolakan terhadap asal, orang tua, cabang, anak, dan kesetaraan, kufu. Di dalam surah ini adalah bentuk pembersihan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala jenis dan rupa kemiripan dengan makhluk. Sifat as-samad di dalam surah ini menegaskan posisinya sebagai satu-satunya pilar di mana seluruh eksistensi bergantung dan bermuara. Karena Al-Quran intinya dibangun di atas 3 fondasi dasar, dan surah Al-Ikhlas secara murni dan sempurna merepresentasikan tepat satu dari ketiga fondasi tersebut. Maka secara absolut
dapat dipastikan dan dibuktikan kebenarannya bahwa surah Al-Ikhlas adalah setara dengan 1/3 dari hakikat Al-Quran. Kita lanjut bedah pasal 16. Mengapa surah Yasin disebut sebagai jantung dari Al-Quran? Jika pada pasal-pasal sebelumnya Imam Al-Ghazali menjelaskan secara rinci dan panjang lebar mengenai anatomi surah seperti Al-Fatihah, ayat kursi dan Al-Ikhlas, maka pada pasal 16 ini beliau secara eksplisit menolak untuk memberikan jawaban langsung kepada pembacanya. Al-Ghazali mengawali pasal ini dengan membaca pikiran pembacanya yang sedang haus akan ilmu. Barangkali engkau saat ini sangat ingin atau berhasrat mengetahui makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Yasin adalah jantung Al-Quran. Namun, alih-alih memberitahukan alasannya, beliau langsung menyatakan, "Aku memandang lebih baik menyerahkan hal ini pada pemahamanmu sendiri, agar engkau dapat mendeduksinya sendiri, berdasarkan analogi dari apa-apa yang telah aku tunjukkan kepadamu pada contoh-contoh sebelumnya." Di sini, Al-Ghazali menantang pembaca untuk menggunakan kerangka berpikir seperti 10 fondasi ilmu Al-Quran atau pembagian zat, sifat, dan af'al yang telah diajarkan di pasal-pasal awal untuk membedah sendiri anatomi surah Yasin. Al-Ghazali memberikan landasan psikologis dan spiritual. Mengapa beliau menyembunyikan jawaban tersebut? Beliau menjelaskan bahwa hakikat belajar ilmu batin tidak bisa hanya mengandalkan suapan dari guru. Beliau menegaskan, keaktifan dan pencerahan yang muncul dari usahamu sendiri itu jauh lebih agung daripada sekadar kegembiraan karena diberitahu oleh orang lain. Menurut beliau, seseorang yang berhasil terbangun secara mandiri karena usahanya sendiri akan mendapatkan energi dan dorongan beraktivitas yang jauh lebih besar daripada seseorang yang hanya dibangunkan oleh orang lain. Tujuan utama Al-Ghazali menjadikan pasal 16 ini sebagai teka-teki terbuka adalah untuk melatih insting observasi pembaca. Beliau menaruh harapan besar. Aku berharap jika engkau berhasil menyingkap satu rahasia saja dari dalam dirimu sendiri, maka motivasimu akan melimpah dan semangatmu akan bangkit untuk terus-menerus membiasakan diri berpikir. Dengan harapan mendapatkan mata batin dan kemampuan menyingkap rahasia-rahasia. Dengan memaksa pembaca untuk merenung sendiri, kunci hakikat ayat-ayat Al-Quran, yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai ayat-ayat pengetuk hati, akan benar-benar terbuka bagi mereka. Kita lanjut bedah pasal 17 yang mengupas sebuah pertanyaan linguistik dan teologisis. Mengapa Nabi Muhammad SAW menghususkan penyebutan surah Al-Fatihah sebagai yang terbaik atau paling utama, Al-Afdal, sedangkan ayat kursi disebut sebagai pemimpin, As-Saidah? Mengapa gelarnya tidak ditukar saja? Al-Ghazali memulai pasal ini dengan memunculkan dugaan awal yang mungkin terlintas di benak pembaca. Apakah penyematan gelar ini memiliki rahasia khusus? Ataukah sekadar kebetulan berlisan saja? Seringkali, ketika manusia memuji dua hal yang hebat, mereka secara acak menggunakan kata pujian yang berbeda, sekadar agar bahasanya bervariasi. Al-Ghazali membantah keras dugaan ini dengan menyatakan, jauh sekali dari itu. Hal kebetulan semacam itu mungkin pantas bagi diriku, dirimu, atau siapa saja yang berbicara berdasarkan hawa nafsu dan kebiasaan. Namun, hal itu tidak berlaku bagi sosok yang berbicara murni dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Nabi Muhammad setiap pilihan kata yang keluar dari lisan Nabi SAW memiliki makna filosofis yang presisi. Rahasia gelar Al-Afdal untuk surah Al-Fatihah. Kata Al-Afdal pada dasarnya merujuk pada sesuatu yang memiliki tambahan atau kelebihan dari segi kuantitas ragam manfaatnya, sebagaimana yang telah kita bahas pada rahasia Al-Fatihah di pasal 12 dan 13. Surah ini terbukti memiliki ragam makna yang sangat banyak. Di dalam 7 ayatnya, Al-Fatihah menghimpun 8 dari 10 cabang ilmu Al-Quran, mulai dari ketuhanan, jalan lurus, hari akhir, hingga kisah-kisah. Karena sifatnya yang sangat komprehensif, merangkum berbagai jenis ilmu, dan melebihkan banyak hal dalam satu wadah, maka gelar Al-Afdal yang memiliki kelebihan atau paling utama sangat sempurna disematkan untuk surah Al-Fatihah. Rahasia gelar As-Saidah, pemimpin atau tuan untuk ayat kursi. Kata As-Sudud atau As-Sayyid
memiliki dimensi makna yang sama sekali berbeda dengan afdal. Seorang sayyid adalah sosok yang memiliki kehormatan puncak, sehingga ia diikuti oleh yang lain dan menolak untuk menjadi pengikut. Pemimpin adalah titik poros di mana seluruh pasukannya menginduk. Jika kita melihat anatomi ayat kursi, sebagaimana dibahas di pasal 14, ayat ini secara eksklusif hanya memuat satu hal, pengetahuan agung tentang zat, sifat, dan perbuatan Allah, makrifatullah. Dalam hierarki ilmu, makrifatullah adalah tujuan puncak dan fondasi paling murni. Seluruh ilmu lainnya, seperti ilmu fikih, kisah sejarah, penyucian jiwa, bahkan ilmu hari akhir, semuanya bergantung, mengekor, dan melayani ilmu tentang Tuhan ini. Kita lanjut, bedah pasal 18, yang merupakan salah satu pasal paling mendalam secara spiritual di dalam bagian pertama. Pasal ini secara khusus membahas tentang keadaan para ahli makrifat, arifin, yang sesungguhnya telah merasakan kehidupan surga sejak mereka masih berada di dunia ini. Imam Al-Ghazali memulai pasal ini dengan membandingkan dua jenis hasrat atau syahwat. Beliau menyatakan bahwa jika di dalam diri seseorang telah diciptakan kerinduan, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasrat untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kerinduan ini jauh lebih jujur dan lebih kuat daripada hasrat untuk makan atau menikah, maka orang tersebut pasti akan lebih memilih surga makrifat beserta taman-tamannya dibandingkan dengan surga yang hanya berisi pemuasan nafsu indrawi belaka. Untuk menjelaskan mengapa banyak orang awam tidak memahami surga makrifat ini, Al-Ghazali memberikan perumpamaan psikologis yang sangat tajam. Beliau menjelaskan bahwa hasrat spiritual ini memang diciptakan khusus untuk para arifin dan tidak diciptakan untuk orang awam. Beliau mengibaratkannya dengan anak kecil. Anak kecil hanya memiliki hasrat untuk bermain. Mereka tidak mengerti dan tidak peduli dengan kenikmatan memiliki kedudukan, kekuasaan, atau status sosial. Orang dewasa seringkali terheran-heran melihat anak kecil yang begitu sibuk dengan kesenangan bermainnya dan abai terhadap hal-hal yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya, para arifin, ahli marifat, memandang orang-orang dewasa yang gila harta, tahta, dan pemuasa nafsu duniawi, persis seperti orang waras yang melihat anak kecil sedang bermain. Bagi para arifin, seluruh kemegahan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Al-Ghazali menjelaskan alasan mengapa kenikmatan memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih superior dibandingkan kenikmatan fisik. Kelezatan dari hasrat indrawi memiliki kelemahan mutlak. Ia akan hilang dan hancur, serta akan mendatangkan rasa bosan setelah terpenuhi. Sebaliknya, kelezatan dari surga makrifat tidak akan pernah terkena kebinasaan dan tidak akan pernah berubah menjadi kebosanan. Justru, kenikmatan spiritual tersebut akan terus berlipat ganda dan datang silih berganti seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan kerinduan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para arifin telah dikaruniai kelezatan dalam memandang kehadiran ilahi, maka sesungguhnya saat ini juga di dunia, mereka sedang berada di dalam surga yang luasnya melampaui langit dan bumi. Al-Ghazali memaknai ayat Al-Quran tentang surga yang buah-buahannya dekat secara batiniah. Di surga makrifat, buah-buahan tersebut adalah sifat dari esensi mereka sendiri, yang artinya pengetahuan spiritual itu selalu hadir di dalam diri mereka. Buah surga ini tidak terputus dan tidak terlarang, karena dalam hal ilmu dan makrifat rohani tidak ada yang namanya persaingan atau kesempitan. Berbeda dengan harta atau makanan fisik, yang jika diambil seseorang, maka jatah orang lain akan berkurang. Ilmu makrifat bisa dinikmati oleh ribuan roh sekaligus tanpa pernah habis. Sebagai konsekuensi logis dari pencapaian surga batin ini, para arifin mengalami perubahan cara berinteraksi dengan masyarakat, karena mereka melihat kerumunan manusia yang tenggelam di dasar syahwat. Tak ubahnya seperti anak-anak yang sedang berebut mainan, para ahli marifat ini merasa terasing dari keramaian makhluk. Mereka pada akhirnya lebih memilih jalan pengasingan diri, uzlah, dan kesunyian, halwah, karena mereka lebih menyukai hal-hal yang mendatangkan ilham dan selalu rindu untuk menatap keindahan Sang Pencipta. Kita lanjut bedah pasal 19, yang merupakan pasal penutup
dari bagian pertama kitab Jawahir Al-Quran dan berfungsi sebagai jembatan metodologis sebelum Imam Al-Ghazali benar-benar mendaftarkan ayat semilihannya di bagian kedua. Dalam pasal ini, Imam Al-Ghazali memberikan landasan filosofis dan teknis bagaimana beliau memilah dan mengelompokkan ayat-ayat tersebut. Al-Ghazali menyadari perlunya merangkai, mengompilasi ayat-ayat inti ke dalam dua kategori yang terpisah sama sekali. Satu untayan khusus untuk permata, jawahir, dan satu untayan khusus untuk mutiara, durar. Beliau menjelaskan bahwa pemisahan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan karena fondasi keimanan Islam itu sendiri mutlak dibangun di atas dua pilar utama, ilmu atau pengetahuan dan amal atau tindakan. Oleh karena itu, kedua untayan tersebut diciptakan untuk mewakili kedua pilar ini. Untayan permata mewakili pilar ilmu. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama dari kelompok ayat permata ini murni hanya untuk mengambil cahaya-cahaya makrifat. Ayat-ayat ini ditujukan kepada akal budi dan mata batin, agar manusia mengenal siapa Tuhannya, zat, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan mutiara mewakili pilar amal. Tujuan dari kelompok ayat mutiara ini adalah untuk membimbing manusia agar bisa berdiri teguh atau istiqomah di atas jalan yang lurus melalui praktik nyata. Ayat-ayat ini ditujukan untuk tindakan fisik dan penyucian hati ketika melakukan seleksi ayat. Al-Ghazali menghadapi sebuah masalah teknis. Bagaimana jika dalam satu ayat tunggal terdapat gabungan antara ilmu ketuhanan, permata, sekaligus perintah beramal, mutiara? Beliau memberikan solusi metodologis yang sangat presisi. Mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat tidak mungkin dipotong-potong atau dipisahkan secara fisik, maka beliau menggunakan pendekatan probabilitas makna. Jika sebuah ayat memuat kedua elemen tersebut, Al-Ghazali akan menilainya berdasarkan makna mana yang lebih dominan atau lebih banyak porsinya di dalam ayat tersebut. Jika nuansa makrifatnya lebih kuat, ia dimasukkan ke untayan permata. Jika instruksi amalnya lebih kuat, ia masuk ke untayan mutiara. Untuk memvalidasi metodologi pembagian ini, Imam Al-Ghazali mengajukan surah Al-Fatihah sebagai contoh agung. Beliau menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah manifestasi paling sempurna dari pembagian permata dan mutiara ini. Setengah bagian pertama dari surah Al-Fatihah, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemilik hari pembalasan, seluruhnya murni berisi permata atau jawahir. Setengah bagian kedua dari surah Al-Fatihah, doa meminta pertolongan, petunjuk ke jalan yang lurus, seluruhnya murni berisi mutiara atau durar. Al-Ghazali menyandarkan pembagian biner ini secara sah pada sebuah hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah membagi solat, surah Al-Fatihah, menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku. Bagian untuk diriku, Allah mewakili permata, ilmu makrifat, sedangkan bagian untuk hambaku mewakili mutiara, amal, dan permohonan hamba." Mari kita lanjut bedah bagian kedua dari kitab Jawahir Al-Quran yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai Al-Maqasid, tujuan-tujuan inti. Berbeda dengan bagian pertama yang syarat dengan penjelasan teori dan metodologi filosofis. Bagian kedua ini murni berisi kompilasi langsung dari intisari ayat-ayat pilihan yang telah diseleksi dan dipisahkan oleh Al-Ghazali dari sisa ayat lainnya. Secara struktural, bagian kedua adalah karya kurasi atau seleksi yang sangat presisi. Di bagian ini, Imam Al-Ghazali menyajikan total 1504 ayat pilihan, 763 ayat permata, dan 741 ayat mutiara sebagai peta navigasi rohani yang utuh yang diseimbangkan secara sempurna antara fondasi pengetahuan tentang siapa Tuhan yang dituju dan panduan praktik bagaimana cara berjalan menujunya. Sebagai realisasi dari janji yang beliau sampaikan di akhir bagian pertama, Imam Al-Ghazali mengumpulkan ayat-ayat pilihan tersebut dan merangkainya ke dalam dua untayan atau pola besar. Untayan pertama, ayat-ayat permata. Kelompok pertama ini secara eksklusif memuat ayat-ayat yang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, dan perbuatan afalnya. Ayat-ayat inilah yang menjadi puncak dari ma'rifat pengenalan kepada Tuhan. Al-Ghazali mengklasifikasikan bagian ini sebagai bagian pengetahuan atau teoretis.
Hal ini dikarenakan ayat-ayat di dalamnya ditujukan untuk diselami oleh akal budi, guna meraih pemahaman batin yang hakiki tentang realitas Tuhan, bukan untuk diamalkan secara fisik. Al-Ghazali menyeleksi dan mengumpulkan tepat sebanyak 763 ayat dalam kelompok permata ini, yang untaiannya dimulai secara langsung dengan surah Al-Fatihah. Untaian kedua, ayat-ayat mutiara. Kelompok kedua ini didedikasikan untuk ayat-ayat yang berisi penjelasan mengenai jalan yang lurus serta dorongan atau anjuran kuat untuk menempuh jalan tersebut. Berbanding terbalik dengan bagian pertama, bagian mutiara ini disebut sebagai bagian praktik atau tindakan. Ayat-ayat di sini berfokus pada panduan penyucian jiwa, istiqomah, dan tata cara rohani manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kelompok mutiara ini, Imam Al-Ghazali berhasil merangkum dan mendaftarkan tepat sebanyak 741 ayat bagian kedua dari kitab Jawahir Al-Quran. Secara resmi ditutup oleh Imam Al-Ghazali dengan sebuah pasal yang secara spesifik diberi judul Khatimah Anamatain, penutup dua untaian. Pasal ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban metodologis dan penjelasan logis mengenai penyusunan kompilasi ayat-ayat pilihan tersebut. Secara detail, pasal Khatimah ini difokuskan untuk menjawab satu pertanyaan kritis. Mengapa Imam Al-Ghazali membatasi diri, meringkas dan hanya mencantumkan ayat-ayat dari kelompok permata, jawahir, dan mutiara durar saja, lalu meninggalkan ribuan ayat Al-Quran lainnya? Untuk menjawab hal tersebut, Imam Al-Ghazali mengemukakan dua alasan fundamental yang sangat mendalam. Alasan pertama yang disampaikan Al-Ghazali adalah bahwa kelompok ayat-ayat yang tersisa di luar permata dan mutiara jumlahnya sangatlah banyak dan hampir mustahil untuk dihitung satu persatu. Namun, alasan utamanya bukanlah sekadar masalah kuantitas, melainkan persoalan esensi beragama. Beliau menegaskan bahwa fondasi atau inti pokok dari agama sejatinya hanya dibangun di atas dua hal yang mutlak. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah, inilah yang direpresentasi oleh ayat-ayat permata, jawahir, yang memuat zat, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempuh jalan spiritual menuju kepadanya. Inilah yang direpresentasi oleh ayat-ayat mutiara, durar, yang memuat panduan amal, akhlak, dan penyucian jiwa. Karena kedua untaian inilah yang menjadi jantung agama, maka pemisahan ayat-ayat lain difokuskan agar pembaca tidak terdistraksi dari tujuan puncaknya. 2. Memisahkan antara syarat esensial, syars fisulat, dan sekadar pelengkap, ziyadatu takmil. Alasan kedua berkaitan dengan prioritas keselamatan seorang hamba di akhirat. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ayat-ayat permata dan mutiara adalah hal yang paling darurat dan tidak bisa dihindari sama sekali bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan sejati. Keduanya mewakili iman yang mutlak kepada Tuhan dan ketaatan kepadanya. Di sisi lain, bagaimana dengan ayat-ayat lain seperti kisah sejarah kaum terdahulu, perdebatan dengan kaum pembangkang, atau rincian-rincian peristiwa spesifik? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mengetahui rincian dari hal-hal tersebut bukanlah syarat wajib dalam menempuh jalan spiritual menuju Allah. Ayat-ayat di luar permata dan mutiara tersebut fungsinya hanyalah sebagai tambahan penyempurna yang ditujukan untuk dua hal: at-taswik, memberikan motivasi, kerinduan, dan dorongan semangat bagi hamba; at-tahzir, memberikan peringatan, ancaman, dan rasa takut agar tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Melalui uraian di atas, Imam Al-Ghazali menutup mahakaryanya dengan sebuah konklusi filosofis. Jika seseorang telah memfokuskan pandangan dan hatinya untuk mendalami makna kedua untaian ini, permata untuk akalnya dan mutiara untuk amal perbuatannya, maka sesungguhnya ia telah mencapai puncak kebahagiaan sejati. Jawahir Al-Quran diciptakan sebagai sebuah buku panduan darurat bagi jiwa-jiwa yang ingin menempuh rute terpendek dan paling murni menuju pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tersesat dalam kebingungan rincian duniawi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.